Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di BIMTEK Remaja Sehat Jiwa Raga. Pendidikan Keterampilan Hidup Pertemuan 10 Berteman. Pada pertemuan 10 ini, Anda akan mempelajari tentang pentingnya pertemanan dan mencegah serta mengatasi perundungan atau bullying menggunakan gaya komunikasi yang asertif. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mengenali ciri-ciri pertemanan yang baik dan buruk, memahami jenis-jenis perundungan atau bullying beserta dampaknya, mengenali berbagai macam gaya komunikasi dan hubungannya dengan perundungan atau bullying, serta melatih siswa-siswi agar dapat menahan diri untuk tidak melakukan perundungan atau bullying terhadap orang lain. Selamat belajar. Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH, Pertemuan 10, Berteman. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat belajar. Suatu pagi di kantin sekolah. Wah, tadi aku berhasil memfoto si Desi yang sedang berjualan kerupuk di pinggir jalan. Aku bagikan fotonya di media sosial ah. Selamat datang di pertemuan 10, Berteman. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mengenali ciri-ciri pertemanan yang baik, memahami jenis-jenis bullying beserta dampaknya, mengenali berbagai macam gaya komunikasi dan hubungannya dengan bullying, menahan diri untuk tidak melakukan bullying terhadap orang lain. Siang hari, Bu Ratna memanggil Liana untuk berbicara secara pribadi. Liana, Ibu dengar kamu bertengkar dengan Desi. Bagaimana perasaanmu? Saya kesal, Bu. Desi teman saya, tapi minggu lalu saya pergoki dia sedang jalan dengan teman lain tanpa mengajak saya. Apakah karena itu kamu menyebarluaskan foto Desi di media sosial tanpa izinnya? Ah, itu hanya foto biasa saja, Bu. Dia saja berlebihan. Bagi Desi, mungkin foto itu bermakna lain. Jika bagi Desi hal ini menyakitkan, kamu tidak bisa bilang sebaliknya, karena ini menyangkut perasaan pribadi seseorang. Teman sejati tidak akan saling menyakiti, tapi saling mendukung. Baik, Bu. Maafkan saya. Saat berdiskusi dengan Liana, Pak Justinus pun datang menghampiri. Halo Bu Ratna, kelihatannya ada yang dipikirkan Bu. Iya nih Pak, tidak terasa anak-anak sudah beranjak dewasa ya. Mereka perlu diberi pengetahuan mengenai pertemanan yang baik. Sudah waktunya kita berdiskusi tentang makna berteman agar siswa-siswi kita bisa selalu menjaga hubungan baik dengan teman-temannya. Benar sekali Bu, sebaiknya kita banyak mencari bahan-bahan pendukung ya. Mari kita melihat ciri-ciri pertemanan yang baik dan ciri-ciri pertemanan yang sebaiknya dihindari. Pertemanan yang baik dapat dilihat berdasarkan dari ciri-cirinya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Klik setiap gambar untuk informasi lebih lanjut. Ciri-ciri pertemanan yang baik selanjutnya yaitu Klik setiap gambar untuk informasi lebih lanjut. begitu juga dengan ciri-ciri pada pertemanan yang perlu dihindari, yaitu Klik setiap gambar untuk informasi lebih lanjut.
Ciri-ciri pertemanan yang perlu dihindari selanjutnya yaitu Klik setiap gambar untuk informasi lebih lanjut. Penting bagi kita untuk memilih teman-teman yang baik, karena akan memiliki pengaruh besar terhadap pemikiran, sikap, dan perilaku kita. Agar siswa-siswi lebih mudah memahami mengenai pertemanan baik dan pertemanan yang perlu dihindari, Pak Justinus dan Bu Ratna dapat menerapkan kegiatan satu kartu satu pertemanan yang dapat dilakukan di dalam maupun di luar ruang kelas. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Sesampai di ruangan guru, Pak Justinus dan Bu Ratna mulai menasihati siswi tersebut mengenai apa yang mereka perbuat merupakan hal yang salah dan termasuk ke dalam tindakan bullying. Bullying adalah ketika seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang jahat kepada orang lain, termasuk kepada teman-temannya sendiri. Tindakan bullying dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, di antaranya sebagai berikut. Klik setiap gambar untuk informasi lebih lanjut. tindakan bullying pun akan menyebabkan beberapa dampak negatif. Klik setiap tanda seru untuk informasi lebih lanjut. Jika bullying menimbulkan dampak yang negatif, mengapa orang-orang masih membuli orang lain, Pak? Semua itu dikarenakan beberapa alasan seperti Klik setiap tanda tanya untuk informasi lebih lanjut. Seseorang dapat berpotensi membuli dan dibuli. Hal ini dapat dilihat berdasarkan dari gaya komunikasi dan perilaku seseorang. Terdapat 3 macam perilaku seseorang, yaitu perilaku agresif, pasif, dan asertif. Perilaku agresif merupakan perilaku seseorang dengan sifat yang kuat, melawan, dan mendominasi. Contoh dari perilaku dan komunikasi yang agresif termasuk berikut ini. Klik setiap tanda seru untuk informasi lebih lanjut. Sedangkan perilaku pasif merupakan perilaku seseorang yang bersifat penurut, menghindar, dan pendiam. Maka dari itu, contoh perilaku dan komunikasi yang pasif termasuk sebagai berikut. Klik setiap gambar untuk informasi lebih lanjut. Lalu perilaku asertif merupakan perilaku yang bersifat percaya diri, berterus terang, dan yakin terhadap diri sendiri. Contoh dari perilaku dan komunikasi yang asertif termasuk sebagai berikut. Klik setiap tanda seru untuk informasi lebih lanjut. Penting bagi siswa-siswi untuk memahami gaya komunikasi. Hal ini dikarenakan agar remaja laki-laki dan perempuan sama-sama mencoba menanggapi situasi yang penuh stres secara asertif, bukan secara pasif maupun agresif. Dalam menjelaskan gaya komunikasi pada perilaku seseorang, Anda dapat menjelaskannya melalui kisah seekor harimau, burung, dan tarsius kepada siswa-siswi Anda. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Pak Justinus meminta siswa-siswi untuk dapat menahan diri untuk tidak melakukan bullying terhadap orang lain. Pak Justinus meminta siswa-siswi untuk berempati agar memahami bagaimana perasaan korban bullying, serta berempati untuk memahami latar belakang atau awal mengapa orang melakukan perundungan atau bully terhadap orang lain. banyak cara yang lebih positif untuk menyalurkan emosi-emosi negatif kita. Di antaranya yaitu berolahraga, melakukan relaksasi diri, memaafkan, menulis perasaan ke dalam buku, berpikir positif. Setelah memberikan pemahaman terhadap siswinya untuk dapat menahan dirinya tidak melakukan bullying kepada orang lain, Bu Ratna dan Pak Justinus bisa menerapkan pemahaman tersebut dengan memberikan studi kasus mengenai bullying. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Bagaimana? Apakah Anda sudah memahami mengenai ciri-ciri pertemanan yang baik, jenis-jenis bullying, gaya komunikasi dan cara untuk menahan diri agar tidak melakukan bullying? Jika sudah, kerjakan latihan pada slide selanjutnya.
Berikut ini, manakah yang termasuk ke dalam ciri-ciri pertemanan yang baik? Pilih 3 jawaban yang tepat. Berikut ini, manakah yang termasuk ke dalam jenis bullying verbal atau lisan? Pilih 2 jawaban yang tepat. Berikut ini, manakah yang termasuk ke dalam sifat-sifat perilaku asertif? Pilih 3 jawaban yang tepat. Berikut ini, manakah cara positif yang dapat kita lakukan untuk menyalurkan emosi-emosi negatif kita? Pilih 2 jawaban yang tepat. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 10. Berteman. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.